Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizko Saputra, nomor BP 1851064012, dengan judul tugas akhir Sistem Aplikasi Surat Cuti Karyawan PT Bina Pratama Sakato Jaya. Latar belakang: dewasa ini kemajuan teknologi sudah sangat pesat, sehingga bisa menghasilkan produk yang canggih dan handal. Salah satunya komputer. Dengan adanya teknologi komputer, maka banyak hal yang dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Meskipun mengolah data yang banyak dan mampu meningkatkan kinerja manusia baik dalam ilmu pengetahuan, teknologi, pengolahan data maupun lainnya secara cepat dan tepat dan akurat. Berdasarkan hal itu, maka perlu dibuat sebuah aplikasi yang dapat membantu dan memperlancar pembuatan surat cuti agar dapat meningkatkan fungsi dan efektivitas dari sistem informasi yang ada. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka tugas akhir ini berjudul membuat aplikasi surat cuti menggunakan Visual Basic 6. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut. Bagaimana membuat surat cuti agar bisa digunakan secara cepat dan efisien? Bagaimana membuat surat cuti yang sekarang secara manual ke bentuk komputerisasi? Bagaimana membuat laporan dari sistem pembuatan surat cuti Visual Basic 6 agar aplikasi tersebut bisa digunakan secara maksimal? Tujuan: dengan adanya sistem komputerisasi, diharapkan beberapa permasalahan di bidang pembuatan surat cuti bisa terselesaikan dengan baik, serta sistem pembuatan surat cuti yang dibangun diharapkan memiliki manfaat di antaranya menciptakan sistem pembuatan surat cuti yang baik sehingga bisa digunakan secara cepat dan efisien, memudahkan pengguna dan pembuatan surat cuti, meningkatkan efektivitas dan kualitas dari surat cuti yang dibuat sehingga lebih tepat. Batasan masalah. Agar penelitian lebih mengarah pada tujuan yang ingin dicapai, maka perlu ditentukan batasan-batasan masalah yang dibahas. Dalam hal ini, batasan masalah sebatas pada pembuatan surat cuti pegawai. Dengan ditentukannya batasan-batasan masalah, maka sistem informasi yang akan dibuat menjadi lebih terpusat dan terarah kepada sasaran yang diharapkan dan tidak keluar dari batasan-batasan yang sudah ditentukan. Konsep sistem pembuatan surat cuti. Surat cuti merupakan hal yang penting bagi karyawan di dalam mengambil keputusan menggunakan surat cuti. Konsep sistem. Terdapat dua kelompok pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sistem, yaitu pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur. Yang mendefinisikan sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Siklus hidup pengembangan sistem. Sebuah sistem mempunyai beberapa tahapan utama atau langkah-langkah di dalam proses pengembangannya. Tahapan atau langkah-langkah tersebut digambarkan dalam sebuah siklus. Siklus ini disebut dengan siklus hidup suatu sistem, System Life Cycle. Daur atau siklus hidup dari pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah di dalam tahapan tersebut dalam proses pengembangannya. Alat bantu dalam perencanaan sistem dan logika program. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap merancang suatu sistem dan program adalah membuat usulan pemecahan masalah secara logika. Alat bantu yang digunakan adalah aliran sistem informasi. Aliran sistem informasi merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dan dari sistem. Bagian ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Data Flow Diagram (DFD) adalah gambaran grafis dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk-bentuk simbol untuk menggambarkan bagaimana data mengalir dari suatu proses yang saling berkaitan. DFD menjelaskan kepada user tentang fungsi-fungsi di sistem informasi secara logika akan bekerja. Diagram konteks. Diagram konteks adalah
Gambaran umum dari sistem organisasi yang menunjukkan batasan sistem. Entiti eksternal yang berintegrasi dengan sistem dan adanya informasi yang mengalir di antara entiti dan sistem. Entity Relationship Diagram berguna untuk memodelkan sistem yang nantinya akan dikembangkan basis datanya. Model ini juga membantu perancangan basis data pada saat melakukan analisis dan perancangan basis data karena model ini dapat menunjukkan macam data yang dibutuhkan dan kerelasian antar data di dalamnya. Konsep informasi. Data yang telah diolah dan diorganisasi melalui suatu proses menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Database. Kumpulan data yang secara logik berkaitan dalam merepresentasikan fenomena atau fakta secara terstruktur dalam domain tertentu untuk mendukung aplikasi pada sistem tertentu. Database merupakan keterangan mengenai kumpulan sejumlah tabel, prosedur tersimpan, dan hubungan relasi antar tabel yang saling berhubungan dalam bentuk suatu program aplikasi. Aliran sistem informasi yang sedang berjalan menggambarkan bagaimana data mengalir dari suatu bagian ke bagian lain dan proses apa saja yang harus dilewati, sehingga pada akhirnya menghasilkan informasi yang diperlukan. Desain sistem. Tahap menentukan bagaimana bentuk dari sistem yang baru, persiapan yang akan dilakukan, dan proses yang akan dilakukan. Tujuan dari desain sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem, serta memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap dan nantinya akan digunakan dalam pembuatan program. Konteks diagram merupakan gambaran sederhana dari alur sistem informasi suatu sistem. Data flow diagram. Data flow diagram adalah diagram lanjutan dari konteks diagram yang menjelaskan berbagai proses yang ada di sistem yang baru. DFD dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir atau di mana data tersebut disimpan. Struktur tabel. Berdasarkan rancangan database di atas, selanjutnya akan dijelaskan dalam bentuk uraian struktur database seperti di bawah ini. Menjalankan database. Sistem surat cuti ini menggunakan aplikasi Microsoft Access 2007 dan aplikasi Visual Basic 6. Untuk dapat menjalankan di komputer lain, maka perlu dilakukan proses pemindahan data yang akan dijalankan di komputer manapun asalkan Visual Basic 6 sudah diinstal. Membuat tabel admin. Tabel admin dibuat di database Access 2007. Tabel admin berfungsi untuk pengisian form login di Visual Basic 6 yang telah terhubung dengan database Microsoft Access 2007. Ini merupakan form tabel, database tabel. Tabel database from login. Membuat tabel cuti. Tabel cuti dibuat database Access 2007. Tabel ini dibuat setelah tabel admin. Tabel cuti berfungsi untuk menyimpan data cuti karyawan yang telah diinputkan di Visual Basic 6 yang telah terkoneksi database Microsoft Access 2006. Ini adalah contoh database tabel cuti. Membuat tabel karyawan. Tabel karyawan dibuat database Access 2007. Tabel ini dibuat setelah tabel cuti. Tabel karyawan berfungsi untuk menyimpan data karyawan yang telah diinputkan di Visual Basic 6 yang telah terkoneksi database Microsoft Access 6. Membuat tabel jabatan. Ini contoh tabel jabatan. Membuat relasi tabel.
Contoh relasi tabelnya. Cara menjalankan surat cuti di aplikasi Visual Basic 6. Buka aplikasi Visual Basic 6 dan ini tampilannya. Jalankan form login dengan memasukkan username dan password yang telah disetting untuk bisa masuk ke menu utama. Isikan password, nama dan password. Lalu login. Setelah login, terhubung ke menu utama. Di menu utama pengguna biasa bisa mengakses beberapa menu seperti yang ada pada gambar di bawah. Ada tabel cuti, ada form cuti, karyawan sama jabatan. Dan